Lanjutkan ke kegiatan belajar 2 ya. Kegiatan belajar 2 ya. Ya. Kegiatan belajar 2, perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal ya. Sebenarnya Anda sudah tahu ya komunikasi verbal dan nonverbal ya. Cuma ini lebih mendetail ya. Maksud atau tujuan pesan ya, perbedaan utama antara komunikasi verbal dan nonverbal adalah perbedaan persepsi orang terhadap maksud dan tujuan dari suatu pesan komunikasi yang dikirimkan ya. Ya. Nah, maksud dan tujuan pesan verbal ya. Maksud atau tujuan pesan dikirimkan oleh sumbernya ya. Maksud atau tujuan pesan diterima oleh penerimanya ya. Dalam hal ini contohnya si Amir ya. Si Amir berkata kepada teman-temannya ya, aku ingin juara kelas gitu kan. Atau Anda ingin berkata pada teman-teman Anda, aku ingin lulus dengan nilai yang terbaik gitu kan. Ini verbalnya gitu kan, ini verbal ya. Nah, ketika kata-kata itu diucapkan dan di saat diterima oleh orang lain, itu mengandung maksud dan tujuan yang jelas ya. Kan jelas tuh maksud dan tujuannya ya. Si Amir ingin menjadi juara kelas ya, atau Anda tadi ingin lulus dengan nilai yang terbaik gitu kan. Kan jelas ya. Tapi ketika teman-temannya menilai dan menginterpretasikan kata-kata Amir, maka akan muncul interpretasi sebagai berikut ya. Amir kok sombong ya? Nah, itu. Atau teman Anda bilang, loh, kamu kok sombong ya? Kamu kok tidak seperti biasanya ya? Kamu kok berubah? Ya. Nah, itu interpretasi ya. Tapi kalau kita lihat dengan maksud dan tujuannya jelas ya, sudah jelas maksud dan tujuannya ingin juara kelas. Tapi kalau interpretasinya bisa berbeda-beda. Nah, berbeda dengan verbal ya. Pembentukan makna dari perilaku nonverbal tidak ditentukan oleh maksud dan tujuan atau gerakan-gerakan nonverbal ya. Jadi berbeda dengan verbal. Kalau verbal kan jelas tuh. Ya, tujuannya jelas, maksudnya jelas ya. Tapi kalau nonverbal tidak seperti itu ya. Ya. Wah, ini jawaban juga nih, jawaban dari yang tadi ya. Saya bacakan juga ya. Seorang dukun atau paranormal, public figure atau artis ya. Yang tadi ya, yang masih kegiatan belajar pertama, kegiatan belajar 1 ya. Ya, yang adalah meta ya, meta komunikasi ya, komunikasi tentang komunikasi. Kemudian yang kedua ya, perbedaan simbolik ya. Kadangkala untuk memberikan makna terhadap tindakan-tindakan atau pesan-pesan nonverbal dipengaruhi oleh simbol-simbol yang muncul dalam proses komunikasi ya. Ya. Dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu kan.
Anda memakai kacamata Ray-Ban gitu kan, atau memakai kaos sportif ya, kemudian menyisir rambut yang klimis gitu kan, ya. Nah, padahal misal Anda ingin memakai kacamata Ray-Ban itu supaya mengamankan mata Anda dari terik matahari gitu kan. Nah, atau yang lainnya, misalnya Anda membawa tas ekolak gitu kan. Ya, padahal maksud Anda membawa tas tersebut ya supaya bisa menampung banyak buku ya. Tetapi kan orang lain bisa mengartikan makna yang berbeda ketika Anda pakai kacamata Ray-Ban gitu kan, Ray-Ban, kemudian pakai kaos yang sportif gitu kan, sporty gitu kan, kemudian bawa tas yang istilahnya di sini tas ekolak gitu kan. Wah, yang sebenarnya tujuan Anda seperti yang saya bilang tadi, kalau Ray-Ban untuk menghindari cahaya matahari, kalau tas untuk supaya bisa menampung buku yang banyak ya. Nah, orang lain bisa mengartikan, wah, sok ini ya, bergaya ini gitu kan. Atau karena Anda bawa tas yang ekolak ini, wah, sok rajin ini katanya kan. Ya. Kemudian contoh yang lain ya. Contoh yang lain ya dari di slide ini, misalnya Rosa selesai memotong rambutnya di sebuah salon, tetapi ia tampak kecewa ya, karena rambutnya dipotong terlalu pendek ya. Dia segan pergi ke kampus dengan penampilan itu ya. Tetapi ketika dia ke kampus, teman-temannya memberikan komentar positif. Kamu cocok loh dan cantik loh dengan penampilan rambutmu ini katanya kan. Nah, dengan demikian apa yang ditampilkan secara nonverbal merupakan simbol-simbol yang akan mempengaruhi pemberian makna terhadap tindakan-tindakan nonverbal tersebut ya. Jelas simbol-simbolnya ya. Berbeda dengan verbal ya. Sedangkan di verbal misalnya memberikan arti yang jelas ya, memberikan arti yang jelas ya. Coba ini ya, ini ada verbal misalnya sayang kepada orang tua gitu kan. Nah, ini kan jelas nih artinya ya, sayang kepada orang tua. Meskipun sebaris kata ini punya arti yang banyak, tapi kata-kata tersebut memberikan alternatif makna ya. Misalkan yang dimaksudkan sayang orang tuanya ya adalah seseorang yang selalu menuruti perintah orang tua ya. Sebenarnya tidak sulit sih perbedaan secara simbolik antara verbal dan non verbal ya. Ini ada lagi tambahan dari Prima, gaya alay katanya kan ya, ada nyanyinya itu ya. Kemudian yang C ya, mekanisme proses ya.
Perbedaan antara komunikasi verbal dengan nonverbal berkaitan dengan bagaimana proses informasi terjadi di dalam tubuh manusia, ya. Seluruh informasi termasuk komunikasi diproses oleh otak, ya. Cara-cara otak memproses informasi berbeda antara komunikasi verbal dan nonverbal, ya. Perbedaan utama dari proses informasi di dalam otak adalah pada belahan otak kiri memproses informasi yang bersifat diskontinu, ya. Sedangkan otak kanan memproses informasi yang bersifat kontinu dan ilmiah, ya. Nah, yang dimaksud dengan discontinue itu adalah berubah-ubah, ya. Berubah-ubah, ya. Jadi Anda bisa melihat, ya, seperti angka-angka digital itu, jam digital 1, 2, 3 itu kan berubah-ubah, ya. Kalau yang bersifat kontinu, ya, yang disebut sebagai analogikal, ya, yang berkaitan, kalau ini berkaitan dengan unit-unit alamiah yang menggambarkan emosi atau rasa, ya. Sedangkan yang digital tadi, atau informasi digital tadi, mencerminkan simbol-simbol yang ada dalam bahasa, ya, yaitu mekanismenya atau prosesnya, ya. Kemudian berikutnya adalah pertimbangan, ya, pertimbangan perilaku, ya. Pertimbangan perilaku, ya. Yang pertama, ya, komunikasi nonverbal selalu ada, ya. Nah, ini ada pertimbangan perilaku, komunikasi nonverbal selalu ada. Coba saya bacakan ini, ya. Pada saat kita dan pasangan berbicara, ya, dengan berpunggungan, ya, Anda berpunggungan dengan pasangan Anda, ya, dapat mengetahui pendapat dan sikap masing-masing, ya, namun tidak mampu memahami hal-hal lain dari pasangan masing-masing, ya. Kemudian di saat kita dan pasangan berbicara sambil mendengar dan bertatap wajah, kita dapat merasakan perasaan masing-masing melalui ekspresi wajah, gaya bicara, gerakan tangan dan kaki, serta gerakan yang khas, ya. Di sana kita dapat temukan bentuk-bentuk bahasan yang lain di samping ucapan-ucapan dari pasangan masing-masing, ya. Kan tidak mungkin, ya, Anda dan pasangan Anda saling berpunggungan gitu loh, ya, bertolak belakang gitu kan, ya. Kemudian kan tidak bisa Anda mengetahui pendapat atau sikapnya, ya. Berbeda ketika Anda saling berhadapan, ya, saling berhadapan dengan pasangan masing-masing, ya. Kemudian sambil mendengar dan bertatap wajah, ya. Nah, kemudian diiringi dengan ekspresi wajah, ya, gaya bicara, ya, gerakan tangan dan kaki, ya, serta gerakan-gerakan khas yang lainnya, ya. Nah, ini yang dinamakan komunikasi nonverbal selalu ada, ya. Ya, jadi
Mungkin Anda bisa menangkap ya. Anda bayangkan saja ya. Anda tidak akan mungkin ya, tidak mampu memahami hal yang ada dalam pasangan Anda ketika Anda berkomunikasi itu saling bertolak punggung gitu loh ya. Ya, malah jadinya itu saling marah-marahan jadinya nantinya ya. Nah, lain lagi ceritanya ketika Anda saling berhadapan, itu Anda bisa melihat ekspresi wajahnya ya, mimiknya, gaya bicaranya ya, dan gerakan-gerakan yang khas yang lainnya ya. Dan itu Anda bisa merasakan ya, bisa mengetahui ya apa yang dibicarakan oleh pasangan Anda ya. Nah, inilah pertimbangan perilaku. Kemudian yang kedua adalah kita tidak mungkin tidak berkomunikasi ya. Kita dan pasangan berdiam diri tanpa berbicara, apa yang terjadi ya. Nah, coba ini ya, coba Anda jawab ini ya. 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 Ya, ini Prima menjawab kita dan pasangan berdiam diri tanpa berbicara, apa yang terjadi? Dia jawab terjadi kebosanan gitu kan. Hampa. Wah. 1 2 3 Fajriyah. Lagi marahan gitu kan. Mungkin harus bisa memberikan pendapatnya ya. Ini yang sudah berpendapatkan Prima 2 3 4. Prima sudah ya. Brigita, Asna, Grace, ya, Ika. Nggak boleh sama ya. Ika sama Siti Badriah sama-sama galau ya. Nggak boleh galau ya. Cari yang lainnya ya. Harus berbeda ya. Ya. Siti Badriah bilang galau. Aku duluan Pak galaunya. Galau enggak apa-apa duluan ya. Coba pendapat yang lain ya, jangan sama maksud saya. Jangan sama ya. Sekarang gini ya. Sakit gigi. Sekarang gini ya. Coba Anda bayangkan gitu kan, Anda bayangkan ya. Ketika Anda dua kondisi ya. Dua kondisi di mana kondisi pertama itu sama-sama diamnya. Tapi duduknya itu bertolak belakang gitu loh, berpunggungan gitu kan. Ya. Nah, kedua ya, sama-sama diamnya tanpa bicara tapi saling berhadapan gitu loh. Nah, coba Anda istilahnya Anda image, Anda bayangkan gitu. Anda pertama itu Anda saling bertolak belakang ya, berpunggungan, enggak ngomong kok diam aja. Yang kedua juga diam tapi saling berhadapan gitu ya. Apa yang terjadi itu? Nah,
Kan saya ulang gini loh maksud saya, ya. Anda bayangkan dengan rumah Anda duduk pertama itu saling bertolak belakang, berpunggungan gitu, diam aja, sama-sama diam 1000 bahasa gitu loh. Nah kedua, Anda berhadapan, tapi sama-sama diamnya, ya, tapi matanya saling bertatapan gitu loh, tapi sama-sama diamnya. Apa yang terjadi? Ya. Dan apa perbedaannya? Oke, coba ya.